Oke, selamat datang bagi yang baru bergabung. Di pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, dalam pembahasan ini kita masih dengan metode membahas soal latihan, karena ya dari membahas soal latihan akan lebih mudah dipahami. Oke, kita langsung ke inti pembahasan saja ya. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas soal latihan persamaan nilai mutlak khusus hanya pada bentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx. Ya, jadi di pertemuan kali ini kita cuma hanya akan membahas satu bentuk soal, yaitu mutlak fx sama dengan mutlak gx, karena soal seperti ini sering muncul di soal-soal baik itu ulangan ya. Kalau dulu mungkin ada ujian nasional sering muncul, pun kalau misalkan ada tes masuk ke perguruan tinggi, soal seperti ini juga sering muncul. Dan pada penyelesaian soal ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan cara termudah. Kalau biasanya di pertemuan sebelumnya ada cara menggunakan definisi nilai mutlak, kalau di pertemuan kali ini kita menyelesaikan dengan cara yang lebih mudah lagi, yaitu dengan menggunakan mengkuadratkan kedua ruas. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Jadi kita langsung ada dua contoh soal ya. Ini contoh soal yang pertama. Mutlak 2x kurang 1 sama dengan mutlak dari x tambah 3. Ya. Nanti ada penjelasan-penjelasan yang lain, mohon diikuti dengan baik. Jadi untuk memudahkan penyelesaian soal ini kita tulis saja menjadi mutlak A sama dengan mutlak B ya, supaya memperpendek penulisan. Jadi yang soal mutlak 2x kurang 1 sama dengan mutlak x tambah 3, kita tulis jadi mutlak A sama dengan mutlak B. Jadi kita kuadratkan kedua ruas. Mutlak A kuadrat sama dengan mutlak B kuadrat. Nah, ada salah satu sifat dari nilai mutlak, bisa kita cari di buku yang sudah saya bagikan lewat PDF di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ada sifat yaitu mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat. Jadi maksudnya berapapun nilai x yang berada di dalam tanda mutlak, baik dia positif ataupun negatif, kalau kita pasang tanda mutlak kan seperti di definisi, semua yang dipasang tanda mutlak akan menghasilkan nilai positif. Jadi di penulisan ini mutlak x kuadrat itu nilainya sama saja dengan x kuadrat ya. Jadi di penyelesaian soal ini mutlak a kuadrat sama dengan mutlak b kuadrat itu sama dengan a kuadrat sama dengan b kuadrat. Di sini b kuadrat kita pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri, dari positif menjadi negatif, sehingga boleh ditulis a kuadrat kurang b kuadrat sama dengan 0. Nah, a kuadrat kurang b kuadrat sama dengan 0, dia menjadi a tambah b kali a kurang b sama dengan 0. Kalau ada yang lupa bentuk seperti ini ada di bentuk persamaan kuadrat, sudah dipelajari di SMP, cuma mungkin yang ingat, mudah-mudahan ya. Kalau ingat bentuk ini, jadi a kuadrat kurang b kuadrat sama dengan 0, dia bisa ditulis jadi a tambah b kali a kurang b. Karena bagian ini akan sering digunakan, catat bagian yang saya tandai ini ya di buku catatan kalian, karena bagian inilah yang akan paling sering digunakan sepanjang mempelajari persamaan nilai mutlak ini ya. Kita lanjutkan. Jadi kita selesaikan soal di atas menggunakan bagian yang paling terakhir ini, a tambah b kali a kurang b sama dengan 0.
di mana A itu yaitu 2x kurang 1 dan B yaitu x tambah 3 ya. Berarti kalau kita tulis lagi jadi A tambah B kali A kurang B sama dengan 0. Coba lihat, perhatikan ya. A kita ganti 2x kurang 1, B kita ganti x tambah 3. Sehingga boleh ditulis kembali jadi 2x kurang 1 tambah x tambah 3 kali 2x kurang 1 kurang x tambah 3 sama dengan 0. Di sini cara kita menyelesaikan operasi matematika ini, yang ada variabel kita tambahkan dengan yang ada variabel. Yang konstanta kita tambahkan dengan yang konstanta. Seperti itu ya. Jadi contoh. Di sini ada 2x. Di sini ada x. Berarti kalau pakai tambah berarti 2x tambah x sama dengan 3x. Coba kita lihat hasilnya dulu baru kita jelaskan ya. Jadi ini contoh. 2x tambah x sama dengan 3x. Kemudian yang konstanta. Minus 1 tambah positif 3. Negatif 1 tambah positif 3. Dia sama dengan positif 2. Oke, lanjut. 2x kurang x. Jadi 2x kurang 1x. 2 kurang 1 sama dengan 1. Berarti kalau 2x kurang x itu sama dengan x, 1x ya. Tapi 1 tidak perlu ditulis. Kemudian negatif 1 kurang positif 3. Negatif 1 dikurangi lagi 3. Berarti tanda negatifnya jadi lebih besar ya. Dia hasilnya sama dengan negatif 4. Kalau ada yang masih ingat belajar tentang persamaan kuadrat di SMP, harusnya sampai di sini sudah bisa menyelesaikan sendiri ya. Jadi di sini kita bisa tulis hasilnya menjadi 3x tambah 2 sama dengan 0 atau x kurang 4 sama dengan 0. Ini penulisan biasa di persamaan kuadrat. Kemudian diselesaikan satu persatu. 3x tambah 2 sama dengan 0, positif 2 pindah ruas kanan jadi negatif 2. 3x sama dengan negatif 2, berarti x sama dengan negatif 2 per 3. Kalau yang bagian persamaan yang satu lagi, x kurang 4 sama dengan 0. Negatif 4 pindah dari ruas kiri ke ruas kanan menjadi positif, berarti x sama dengan 4. Berarti himpunan penyelesaiannya di mana x yang memenuhi hanya pada minus 2 per 3 dan x sama dengan minus 2 per 3 dan x sama dengan 4 ya. Seperti itu cara penyelesaiannya. Jadi intinya kita menggunakan bagian yang warna kuning ini ya, untuk menyelesaikan soal. Cara seperti ini lebih mudah diselesaikan, digunakan dibanding kita menggunakan definisi. Tapi ingat, cara ini cuma bisa digunakan pada bentuk soal mutlak fx sama dengan mutlak gx ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang terakhir. Mutlak dari 3x tambah 5 sama dengan 2x tambah sama dengan mutlak 2x tambah 4. Jadi kita selesaikan seperti di soal sebelumnya, kita kuadratkan kedua ruas ya. Kita pengandaian saja, yang 3x tambah 5 kita ganti A, 2x tambah 10 kita ganti B. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Jadi mutlak A kuadrat sama dengan mutlak B kuadrat. Ya seperti tadi ditulis A kuadrat sama dengan B kuadrat, A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 0 ya. Karena B kuadrat dari ruas kanan pindah ruas kiri dari positif jadi negatif. Kemudian A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 0, sama seperti di kotak kuning tadi, jadi A tambah B kali A kurang B. Sampai di sini tinggal kita ganti. A ganti dengan 3x tambah 5, B kita ganti dengan 2x tambah 10. Hasilnya jadi seperti ini, tinggal ditulis kembali ya. 3x tambah 5 tambah 2x tambah 10 kali
3x tambah 5 kurang 2x tambah 10 sama dengan 0. Kemudian dijumlahkan seperti biasa, variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Jadi di sini ada 3x tambah 2x sama dengan 5x. 5 tambah 10 sama dengan 15. Oke. Kemudian di bagian yang kedua, 3x kurang 2x. 3 kurang 2 sama dengan 1. Berarti 3x kurang 2x sama dengan 1x. Tapi 1 tidak perlu ditulis, cukup kita tulis sebagai x. Kemudian 5 kurang 10. Jadi dari 5 kurang 10 dia hasilnya sama dengan negatif 5. Ya, tinggal dilanjutkan. Berarti 5x tambah 15 kali x kurang 5 sama dengan 0. Dia boleh ditulis jadi 5x tambah 15 sama dengan 0 atau x kurang 5 sama dengan 0. Pada bagian yang pertama, 5x sama dengan negatif 15, itu dari positif 15 pindah ruas kanannya jadi negatif 15. Berarti x sama dengan negatif 15 per 5, x sama dengan negatif 3. Kalau bagian yang kedua, minus 5 pindah ruas kanannya jadi positif, berarti x sama dengan positif 5. Berarti himpunan penyelesaiannya atau x yang memenuhi adalah x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 5. Oke, ini adalah dua jenis contoh soal dan cara penyelesaian pada bentuk soal mutlak fx sama dengan mutlak gx. Nanti akan ada latihan soal yang akan diberikan di classroom dan pembahasnya kita lakukan di WA group ya. Oke. Boleh didengar dengan jelas pembahasan tadi? Bisa Nep. Saya tapi nanti tolong coba, karena tadi saya coba rekam, jadi nanti kita buat videonya supaya bisa lebih mudah dimengerti ya. Bisa diulang-ulang lagi videonya jika ada pembahasan yang terlewat. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan Google Meet kita, silakan aktifkan kamera kalian. Boleh aktifkan kamera kalian. Oke. Kasih muka serius, yang serius belajar. Tuh rambu ator. Oke, kita ambil gambar ya. Oke, sudah. Terima kasih sudah bergabung di Google Meet. Nanti kita lanjutkan lagi di WA Group. Sudah boleh live dari Google Meet ini.